Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan supportan dari Anda luar biasa banget. Hari ini saya melihat channel Solusi Hutang mendapatkan 300.000 subscriber. Jadi berkat dari doa, supportan, dukungan semuanya dari teman-teman semuanya. Bukan saya yang hebat, tapi Andalah semuanya yang membantu channel ini terus berkembang. Dan juga kru-kru dari Solusi Hutang yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak ya. Oke, ini cukup menarik ini ya. Hari ini dengan judul video kita yaitu jika gagal bayar pinjol, bagaimana kita menghadapi teroran dan sebar data dari debt collector. Karena saya perhatikan ya, banyak dari teman-teman itu bisa mengendalikan emosinya, tapi tidak tahu mengarahkan ketika diri mereka mendapatkan teroran, tekanan dari debt collector. Samping itu saya juga menjelaskan mana yang teroran berupa ancaman dan mana yang tagihan real dari debt collector. Ini kita juga harus bedakan karena rata-rata saya lihatin juga pukul rata semuanya gitu loh. Terkadang DC menagih dibilang meneror ya. DC meneror dengan pola segala macam, dia slow aja gitu loh ya. Dan sekalian juga nanti kita bahas perbedaan-perbedaannya ya. Tapi hari ini jika gagal bayar pinjol, bagaimana sih kita menghadapi teroran dan sebar data dari banyak banget yang bertanya, "Bang, data saya disebar. Bang, orang sekitar saya ditelepon, mereka menyebutkan tagihan saya." Habis itu ketika saya tanya, "Orang sekitar Anda ini yang ditelepon ini kontak darurat kah atau orang yang tidak ada hubungannya?" "Kontak darurat, Bang." "Oh, itu berarti wajar." Ya. Wajar dia menghubungi itu. Tapi nanti kalau misalnya mereka menghubungi, misalnya kalau cuma sebatas tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, karena nomor dia tidak bisa dihubungi lagi, tolong suruh bayar hutang mereka di ini misalnya gitu. Saya aja pribadi, saya sampaikan dulu sama teman-teman ya. Saya aja mendapatkan, saya dijadikan kontak darurat oleh aplikasi Dana Rupiah. Biar saya carikan dulu dan saya munculkan di layar ya. Saya carikan dan saya munculkan di layar biar teman-teman semuanya juga bisa melihat gitu loh. Mana ya kemarin chatannya, saya lihat dulu. Chat. Oke, chatnya mana ya? Ini Anda boleh lihat itu di layar Anda ada. "Selamat sore, mohon sampaikan kepada," ini saya sensor namanya ya, "nomor Anda dicantumkan sebagai kontak darurat. Selama nasabah kami belum melakukan pembayaran, kami akan tetap menitip pesan kepada Anda. Mohon disampaikan untuk segera membayarkan tagihan di aplikasi Dana Rupiah guna menghindari blacklist denda berjalan karena memang Dana Rupiah sudah berlisensi OJK dan segala macam lah ya." Itu Anda lihat di situ. Dan saya bertanya, kapan terjadinya? Sudah ratusan hari lamanya. Ya, Anda lihat di situ. Ratusan hari di mana? Berapa jumlahnya? Habis itu dia cuma bilang ini sini, "Tolong sampaikan amanah saja kepada beliau perihal tagihan, segera menghubungi saya untuk saya bantu proses penyelesaiannya," kata si debt collector. Jadi nomor saya dijadikan nomor saya sebagai apa? Emang orangnya di mana? Saya memang nggak tahu orangnya di mana. Tapi tiba-tiba Dana Rupiah mau WA saya gitu ya. Cuma nama orangnya aja. Dan dia tidak mau menyebutkan nominalnya karena mereka bilangin itu adalah salah satu privasi. Dan ketika saya meminta bukti bahwa saya dijadikan sebagai kontak darurat, mereka juga tidak mau menjawab lagi dari pertanyaan saya. Oke, jadi kita balik lagi ke judul kita. Jika gagal bayar pinjol, bagaimana cara menghadapi ancaman DC dan ancaman sebar data? Ancaman DC ini macam-macam ini. Ancamannya yang paling sering dilontarkan adalah mereka akan datang ke rumah. Ya, siap-siap. Jika Anda tidak bisa melakukan itikat baik, Anda tidak bisa membayar secara online, kami akan datangi rumah Anda dan sediakan uangnya. Ya, itu ancaman mereka mau datang ke rumah. Bagaimana kita harusnya bersikap, Bang, ketika hal seperti itu terjadi? Ya,
hal yang harusnya Anda bersikap adalah kepada debt collectornya, silahkan Anda datang ke rumah. Ya, nanti si debt collector akan berusaha itu meyakinkan Anda. Bagaimana dengan duitnya? Nanti kami tiba-tiba datang ke situ, duit Anda tidak ada. Anda sampaikan saja, duit sudah saya sediakan. Ya, nanti dia bilang minta fotonya, cari aja foto di Google. Ya, so, kenapa debt collector selalu meyakinkan orang seperti itu? Supaya ancaman mereka yang mau datang ke rumah ini seakan-akan nyata. Ya, seakan-akan nyata. Itu aja, yang penting ketika Anda diancam mau datang ke rumah, mereka minta foto uang nih segala macam, kirimin aja. Ya, nanti kalau mereka sudah lain-lain hal sebagai macam, abaikan aja lagi. Ya, habis itu ancaman mereka adalah memproses Anda ke jalur hukum. Ini juga ancaman yang sering dilontarkan oleh debt collector. Ya, Anda juga jawab aja. Kalau Anda sudah bisa berupaya menyampaikan suatu delik-delik dari beberapa pasal yang saya langgar, alangkah baiknya kita segera bertemu di pengadilan. Anda lanjutkan prosesnya, saya hentikan pembayarannya. Begitu cara jawabnya kalau Anda diancam ke jalur hukum. Ya. Kenapa? Karena DC hanya copy dari Google dikirimin kepada Anda, habis itu Anda ketakutan berupaya ini segala macam, jangan sampai terjadi. Kalau sempat itu terjadi pada diri Anda, DC tidak akan berhenti meneror dan mengancam Anda dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Habis itu apa lagi? Habis itu mereka akan mengancam Anda juga dengan menyebarkan, menghubungi semua kontak yang ada. Baru Anda sampaikan, silahkan. Dengan segala hormat, saya persilahkan Anda menghubungi semua kontak saya yang telah Anda ambil di smartphone saya. Silahkan hubungi. Tapi ingat, satu kali ada laporan dari orang sekitar saya yang tidak ada hubungannya dengan hutang piutang saya berhenti membayar di aplikasi Anda. Lakukan penekanan balik. Ya, bukan malah takut. Ya, bukan malah cemas ini segala mau, pokoknya Anda jadi panik ini segala macam. Jangan sampai ya, yang 3 hal tadi. Pertama, ketika kita diancam ke rumah, minta mereka untuk datang ke rumah. Ya, habis itu mereka mengancam kita ke penjara, lanjutkan segera proses hukumnya. Ya, yang ketiga, mereka mengancam kita ke sebar data, silahkan. Tapi jangan sampai diri saya mendapatkan laporan daripada orang sekitar saya. Sekali saja orang sekitar saya melapor bahwa Anda telah menagih hutang kepada mereka yang tidak ada hubungannya, yang tidak saya jadikan kontak darurat, ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu dicemasi. Baik kita mau diancam ke rumah, diancam penjara, diancam ke jalur hukum, diancam sebar data. Jangan sampai kita menghanyutkan diri kita ke dalam 4 hal yang selalu ditakutkan oleh debetur. Ya, kenapa? Sumber pertanyaan Anda, kapan debt collector datang ke rumah? Terjadinya karena apa? Karena debt collector mengancam ingin menjemput tagihan secara langsung. Disitulah sumber pertanyaan Anda mulai muncul. Ya. Dan habis itu juga buat teman-teman semuanya saya sampaikan, bedakan antara teroran tagihan, ya, atau ancaman, atau dengan mereka yang cuman menyampaikan tagihan. Ini harus dibedakan. Jangan sampai ini dipukul rata, semuanya sama, bla 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 ini segala macam, jangan sampai. Ya. Ada beberapa hal yang harus dibedakan. Contoh, DC yang selalu mengancam, DC yang menagih dengan pola ancaman, DC yang menagih dengan pola teroran. Contoh seperti ini. Selamat siang, tolong segera bayarkan tagihan Anda di aplikasi ini. Kalau sampai jam sekian Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap petugas lapangan kami akan datang ke tempat Anda dan kami akan melaporkan Anda ke pihak berwajib atas dasar penipuan, maling ini segala macam. Itu tagihan berupa ancaman. Anda berhak untuk menstop itu. Tapi kalau hanya sebatas kepada yang terhormat nasabah kami, saat ini tagihan Anda telah mencapai sekian. Kalau tidak Anda bayarkan hari ini, maka dendanya tetap akan bertambah. Mohon partisipasinya supaya diri Anda tetap baik itu dari SLIK, OJK, BI Checking ini segala itu cuman mengingatkan suatu tagihan. Jangan sampai nanti mereka yang cuman mengingatkan tagihan Anda sampaikan pula sebagai meneror. Ya. Dan satu hal juga yang sangat penting buat teman-teman semuanya adalah saat ini kan lagi marak itu penagihan buta, penagihan yang tidak mendasar, penagihan yang tidak tahu dari aplikasi mana. Tolong jangan ditanggapi. Ya. Kenapa? Karena soal hutang piutang ini adalah urusan pribadi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang kita tidak tahu mereka dari
mananya, habis itu kita menceritakan masalah yang sangat privasi banget, jangan mau. Hutang-hutang ini privasi, ya. Walaupun saat itu Anda tahu ini pasti dari aplikasi ini pasti dari aplikasi ini. Asalkan mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka, abaikan. Kalau nggak balas, saya tidak berbicara dengan orang yang tidak jelas, ya. Persilahkan perkenalkan diri Anda dari mana dan Anda siapa, biar kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Semuanya yang mau nanti konsultasi dengan saya via Instagram atau email, silahkan ambil di deskripsi itu ada. Kalau untuk Instagram saya @medibroni, kalau untuk email saya medibroni091@gmail.com. Ya, silahkan nanti di situ. Yang penting pertanyaannya jelas dan belum pernah